Malam, malam. Bante, nama Namo budaya Bante. Buddhaya Bante. Namaskara Bante. Malam Wapo. Budaya Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya Bante. Selamat Malam malam. Mau Iksan. kapan Pak Banti lagi? Banyak makanan. Malam Awan. Tuh, Bante banyak makanan. Mbak. Banyak makanan Bante. Terima kasih Bante. Makasih Bante. Lucu ya. Nama budaya tusuk aku. Namo Buddhaya juga. Bante, aku izin tanya Bante. Parita Atanartia Parita itu parita perlindungan Bante. Ya bisa itu bisa. Kalau cerita yang buat itu untuk buat apa ya? Justru saya Buat baca sutanya ini, mantra ini Ya. diberikan oleh para dewa Catu Maharajika untuk umat manusia agar tidak diganggu oleh Yaka, Gandaba, Naga, dan hantu-hantu. ya. Betul ya Bante ya? Anak tanah tiap paritanya. Iya, Tapi Atanartia. itu nggak panjang, pendek. Kalau di sutanya panjang sekali sih penjelasannya. Oh ya. Kalau di sutanya, kok penjelasannya mah semua itu nggak habis tuh. Iya. Mungkin kan banyak umat yang belum paham ya. Ternyata memang ada mantra perlindungan ya teman-teman. Kalau mau dibuka namanya Atanartia Parita. Di sini saya jelaskan dikit di mana Apa tadi kok namanya kok? Maaf kok. Atanartia aku tulis ya. Atanat. Atanartia Parita. Nah itu Atanartia Parita. Di sini ada dewa yang saking mengagungkan Buddha, yaitu Dewa Catu Maharajika atau yang kita kenal Setatien Wang. Ya, Andriang pasti tahu Setatien Wang. Nah, Setatien Wang ini memberikan mantra untuk kepada Buddha agar bisa dipakai oleh umat-umat Buddha, sehingga tidak diganggu oleh Yaka yang bertaring ya. Yaka yaitu para dewa juga. Thank you Tony. Terus Gandaba, Genderuwo, hantu-hantu yang gentayangan. Thank you Tony. Ini mungkin Koko Alung yang dibantu ya, yang di bawah ditanya dulu yang mau minta naik. Mungkin saya sedikit bahas, ini agak sedikit menarik. Apabila teman-teman mendapat gangguan oleh hantu-hantu atau jin ya, kita ngomong universal saja, jin atau genderuwo. Nah, mantra ini bisa dipakai karena di sini Dewa Catu Maharajika itu coba aja. Siapa? tata gata sifatnya tersadarkan, tidak akan melekat apapun lagi. Itu sifat tata gata, tidak melekat apapun lagi, tiada bentuk, tiadanya kekosongan. Baik Jokoban, sukses selalu ya. Di sini panjang sekali, mungkin saya ambil sebagian supaya teman-teman tuh kalau mau buka di Google ya, Atanartia Parita, disitulah mantra untuk perlindungan, panjang sekali, jadi saya ambil sebagian saja. Di mana ada Dewa Catu Maharajika, empat raja langit, di mana empat raja langit ini menguasai para dewa yang di bumi. Ya, dewa bumi, mau Pekong, mau Buktek Censin, semua dewa bumi itu di bawahnya atas perintah empat raja langit ya. Di sini empat raja langit membawa semua prajuritnya, Gandaba, Yaka, semua itu menghadap Buddha.
sini Catu Maharajika berkata, yang mulia, di antara para yaka yang memiliki kesaktian tinggi, beberapa memiliki keyakinan terhadap Buddha, beberapa tidak meyakini Buddha. Beberapa kesaktian yang menengah dan rendah semua berkumpul di situ. Maka karena semua berkumpul di situ, empat raja langit ini memberikan perlindungan kepada semua umat. Yang mulia, banyak para biku, siswa Sang Bagawa yang berdiam di wihara-wihara. Siswa Sang Bagawa berdiam di wihara-wihara tempat-tempat terpencil. Kayak kita di kampung-kampung, wihara-wihara kecil ya kayak gitu. Tempat-tempat terpencil itu adalah tempat kediaman para yaka yang sakti, yang tidak menghormati Bagawa. Ya, ini adalah empat raja langit tuh ngomong ke Buddha agar mereka lebih percaya diri sebagai perlindungan bagi para siswa biku, siswi bikuni, siswa awam Bagawa. Kita ini siswa awam Bagawa, agar mereka semua bebas dari gangguan para yaka dan untuk hidup penuh ketenangan dan kedamaian dalam empat posisi tubuh bagi semua orang. Sudilah Bagawa mengajarkan Atanatia Parita kepada para siswa. Di sini Wesawana bertindak sebagai juru bicara bagi empat raja dewa karena ia akrab dengan Sang Bagawa dan juga karena ia memiliki gaya bahasa yang baik. Malam samjang, apa ya, memakan samjang. Bagawa, Buddha mah tidak ada vegetarian ya. Bagawa menerima usul Wesawana dengan berdiam diri, mengetahui bahwa Bagawa menyetujui, maka dibacakanlah paritanya, di mana kalau di buku parita itu pendek ya. Vipasisa namatu caku mantasa siri mato siki sapi namatu. Di situ buku parita agak pendek, paling menyebut Buddha-Buddha masa lampau, memuji Buddha Vipasisa, memuji Buddha Siki Sapi. Nah, saya ambil kesimpulannya di bawah ini, di mana empat raja langit berkata, kemudian Wesawana berkata, setelah dibacakan panjang lebar parita itu, agar kita mampu mengulangi umat awam, di sini empat raja langit berkata, diwakili dengan satu raja langit itu yang namanya Wesawana ya. Yang mulia, itulah Atanatia Parita, malam juga Herson, yang dapat digunakan sebagai perlindungan bagi para siswa biku. Karena kita sering membaca itu akan mendatangkan perlindungan ya. Dan untuk hidup penuh ketenangan dan kedamaian dalam empat posisi tubuh bagi semua orang. Yang mulia, jika ada yaka atau gandaba atau kumbanda atau naga yang berniat mengganggu para siswa biku atau bikuni atau umat awam yang telah mempelajari parita ini dengan baik, ya, apabila tuh ada yaka, itu dewa-dewa bumi yang tidak melakukan kebenaran, yang masih badung, yang masih gemar melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, tidak percaya kepada Buddha Dhamma, yang gemar melakukan kejahatan, maka dengan parita ini, kata empat raja langit ya, maka yaka itu tidak akan mendapat penghormatan di wilayah kekuasaanku. Ini diancam sama empat raja langit. Apabila sudah seseorang membaca parita ini, terus yaka, gandaba, asura, dan naga masih mengganggu orang yang membaca ini, maka dia tidak akan dihormati di wilayahnya, di wilayah kekuasaan empat maharaja dewa. Ya, dalam mengizinkan dan tidak mengizinkan ada penghormatan itu diancam. Maka saya juga baru baca
Berarti parita ini apabila ada teman-teman yang merasa khawatir, silakan dibaca saja dengan hati yang damai ya. Yang mulia, yaka itu juga tidak diperbolehkan memiliki istananya sendiri. Istananya seperti apa? Kalau teman-teman mau tahu ya, kalau dewa bumi, yaitu pohon itu adalah istananya si yaka Gandaba. Salah satu istana yang bisa kita lihat pohon-pohon yang besar kecil. Terkadang yaka itu ada yang saking melekatnya itu, walaupun pohonnya ditebang, dia mengikuti pohon yang dibawa. Dia tidak mencari pohon yang baru. Ada pohon yang yaka itu mau tinggalin tempat lain yang baru. Nah, ada yaka yang melekat juga, sehingga pohonnya udah ditebang pun dia ngikutin pohon itu dibawa. Maka terkadang ya, misalnya kita punya meja kayu, terkadang ada yaka yang mengikuti. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang teman-teman gak paham, karena dia melekat pada kayunya. Mungkin entah kayunya wangi, pohonnya wangi, dia mengikuti. Maka butuhlah kita membaca parita untuk mereka yang masih, yang saya bilang belum bijak, masih emosional. Terkadang mengganggu, terkadang maaf ada yang diperkosa sama Gandaba, ya Asura yang bisa berubah wujud itu. Nah, bacakanlah parita ini agar dijauhkan. Karena kalau dia masih ganggu, dia akan terhujat dari para dewa yang lain. Namo Buddhaya Jekola. Yang mulia, yaka itu tidak diperbolehkan memiliki istananya sendiri, juga tidak diperbolehkan untuk menjadi penghuni tetap di kota Alakamanda. Yang mulia, yaka itu tidak akan dapat menghadiri pertemuan-pertemuan para yaka kalau yaka itu melanggar. Lebih lanjut, yaka itu tidak akan diterima atau diberikan dalam pernikahan yaka. Kira-kira ada simak gak? Dewa bumi yaka, ya saya kasih lihat lagi buat teman-teman, yaka itu apa ya, saya ganti dulu nih. Dan yaka itu sangat sakti ya teman-teman. Yang suka bantu kita itu kebanyakan yaka, Gandaba, naga yang dekat sekali dengan kita. Ini saya cari gambarnya dulu biar teman-teman gak bertanya yaka itu seperti apa. Ini ya. Ini yaka yang bertaring, yang memegang senjata. Ya, bisa ada yaka asura, ada yaka memang yaka dewa langit. Ya. Ini yaka paling sakti diantara ya Gandaba, masih di bawahnya yaka. Dan naga itu juga sangat sakti. Nah, naga bisa dikatakan seperti golongan asura, raksasa. Maka dengan membacakan parita atana tiya parita ini, mereka udah diancam sama 4 raja langit. Apabila seseorang membaca itu, maka banyak sekali yang dijauhkan, kayak mengkhianati gitu, mengkhianati para dewa, dia akan dijauhkan oleh para dewa yang lain dan tidak diberikan dan tidak akan diterima atau diberikan pernikahan yaka. Di sini teman-teman bisa nyimak satu hal. Para dewa bumi itu masih menikah. Nah, ini yang sering saya bilang, masih ada nafsu. Buat teman-teman yang melakukan kebajikan, ya walaupun sudah banyak kebajikan, tapi melekat pada nafsu-nafsu, entah itu seksual, nafsu kepada makanan dan lain-lain, ya istilahnya kita terlahir nggak bisa tinggi karena melekat hal-hal itu, jatuhnya di alam surga dewa bumi.
Di antaranya Gandapa, Yaka, Naga, Asura, di antara itu aja. Karena kita tidak melatih. Jadi teman-teman nggak bisa menyalahkan siapapun karena diri kita tidak melepas kemelekatan yang ada. Walaupun kita berdana banyak tapi melekat masih menginginkan, di situ nyangkutlah namanya kemelekatan pada perwujudan, kemelekatan pada keinginan, sehingga kita masih di dunia ini. Oke, saya lanjutkan ancaman apa aja yang diberikan ya. Lebih lanjut, yaka itu tidak akan diterima atau diberikan dalam pernikahan yaka. Yaka itu akan dicela, dan para makhluk halus lainnya akan menaruh mangkuk kosong di kepalanya dan membelahnya kepala menjadi 7 bagian. Makhluk halus pun akan membelah yaka. Salam rahayu. Setelah mengatakan kepada Bagawa sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para yaka yang tidak patuh dan seterusnya, Wesawana melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan bahwa terdapat orang-orang pencuri yang tidak mematuhi kekuasaan Raja Magadha ya manusia ya, Raja Magadha itu manusia, yang disebut memberontak terhadap kekuasaan Raja. Demikian pula terdapat yaka-yaka yang tidak mematuhi kekuasaan 4 Raja Dewa, yang memberontak terhadap kekuasaan 4 Raja Dewa. Jadi maksudnya kenapa ada yaka Gandhaba yang nggak mau tunduk kepada 4 Raja Langit itu? Karena memang mereka telah melakukan ketidakpatuhan seperti seorang pencuri. Ya, Guardian, nanti ya selesai ini saya akan menjawab kamu, silakan ditulis saja. Silakan. Oh Bagawa, jika ada makhluk halus yaka, Gandhaba, Kumbanda, naga pria atau wanita. Nah, di sini terkadang saya suka nyimak satu hal. Naga itu ada pria dan wanita. Ya, ini dari sutta, sehingga kita tidak katanya lagi. Ya, ada naga pemuda atau naga gadis. Maka dari sini kira-kira teman-teman bisa cermati bahwa di sana ada pernikahan. Terus ada menteri dan naga siapapun atau pengikut. Nah, naga ini punya kekuasaan sendiri, punya alam naga. Saya pernah baca di sutta juga. Masing-masing punya alam. Yaka juga punya kerajaannya sendiri. Raja yakanya sendiri ada. Raja naganya ada. Raja dari Gandhabanya juga ada. Mereka punya sistem pemerintahannya sendiri. Tapi semua itu di bawah kekuasaan 4 Raja Langit. Nah, pasti Andriung seru kalau dengar ginian ya, Andri ya. Ya guru. Yang dengan niat jahat berjalan. Ya, diantara yaka, Gandhaba, Kumbanda, naga yang dengan niat jahat berjalan, berdiri, duduk, berbaring dengan seorang biku, bikuni atau umat awam seperti kita, yang telah mempelajari parita ini dengan baik, maka korban yang diganggu tersebut harus berseru lantang melaporkan kepada para yaka perkasa, para panglima yaka, para panglima besar yaka, dengan mengatakan, oh yaka ini menangkapku, ya, ditangkap. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat orang agak bengong, kosong, yaitu ditangkap. Kemudian merasukiku, ya, kerasukan yang aneh-aneh itu, yaitu gangguan-gangguan daripada si pemberontak ini. Menyerangku, ya, disimak ya, dia bisa nyerang, dia bisa melukaiku, sangat mencelakaiku, dan tidak akan membiarkan melepaskan aku pergi
siapakah para yaka itu? Para yaka perkasa, para panglima yaka, para panglima besar yaka, yang kepada mereka seruan permohonan itu seharusnya ditujukan. Ya, kalau mau dicatat nama-namanya yang bisa kita panggil nih ya, malam Cangkaina. Nama-nama yaka yang bisa kita panggil, minta tolong, minta bantuan, namanya Indah, Soma, Waruna, Barawaja, Pajapati, Cendana, Kamaseta, Inugandu, Nigahandu, Panada, ya banyak sekali. Kepada para yaka yang mengganggu 4 kelompok siswa Buddha, para jenderal dewa akan dipanggil untuk melaporkan dan menjelaskan secara terperinci. Sangat luar biasa parita ini, teman-teman. Dan ini saya juga baru baca hari ini, baru paham. Ternyata kita bisa laporin. Ya, kalau ada yang diganggu itu kita bacakan ini dan kita lantang teriakin bahwa ada makhluk yang mengganggu saya. Mohon para panglima yaka atau apapun mohon hadir. Nah, disinilah terkadang kita jangan bicara halu-halu. Kita bertemu orang pintar, orang yang masuk dewa, itu ada. Makanya di situ tertulis ya, kerasukan bisa kita pidanakan. Yaitu urusan pidana langit, bukan kita. Saya nggak di Bali, udah balik Jakarta. Ya ini bisa. Maka banyak terkadang kita butuh bantuan orang pintar ya kayak begini, karena dia bisa bantu kita. Kadang-kadang kerasukan bisa keluar, bisa sadar ya karena ada bantuan dewa-dewa di belakang kita. Nah salah satunya misalnya saya taruh di belakang mungkin jenderal yakanya. Di saat saya bilang, jenderal tolong hadir, ini kerasukan. Nah datang jenderalnya mau dipentung, lari dia yaka yang kecilnya itu. Jadi kita tidak bisa bicara halu-halu. Hal-hal itu terjadi dan tertulis di sutta. Saya ulangi lagi di sini ya. Yaka itu menangkapku, merasukiku, menyerangku, melukaiku, sangat mencelakaiku, dan tak akan membiarkan melepaskan aku pergi. Kenapa? Karena dia melekat. Begitupun kita yang manusia yang sedang berlatih kebenaran ini, kemudian menemukan pengetahuan dalam hidup kita ini, menjadikan itu salah satu pencapaian dan kebajikan yang sudah mulai besar, kebajikan yang berbuah. Jangan sampai kita melekat pada hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadilah mungkin kita salah satu yaka itu nanti. Hati-hati. Maka kita harus mulai menahan, menyadari setiap fenomena kejadian akan kebencian, kemarahan, keserakahan lainnya itu harus kita sadari, teman-teman. Nggak bisa hanya minta tolong saja, tapi diri kita lah pelindung diri kita. Ya. Yang mulia itulah Atanatya Parita yang dapat digunakan sebagai perlindungan bagi para siswa-siswi bikuni, biku, siswa alam bakawa, agar mereka semua bebas dari gangguan para yaka dan untuk hidup penuh ketenangan dan kedamaian. Dah sampai di sini Raja empat Raja Langit itu permisi kepada Buddha. Semoga itu bisa dipakai untuk siswa dan siswi. Semoga itu bermanfaat juga buat teman-teman. Saya udah tulis itu ya, Atanatya Parita.